Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Rafael Jarido Ferdinand dengan NIM B1 B121 dengan sensor aku Pak Alfa. Di sini saya akan menjelaskan tentang APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah. Rencana kerja tahunan adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Jadi menetapkan APBD ini ditetapkan oleh DPRD. Dengan APBD ini direncanakan, disetujui, dibahas setiap tahunannya. Setiap tahunan seperti tanggal 31 Desember ya 31 Desember atau 1 Januari itu mulai ditetapkan atau disetujui oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan daerah. APBD merupakan rencana kerja tahunan sendiri mewujudkan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah baik rutin maupun pembangunan yang diatur dan diperhitungkan dengan uang. Jadi APBD ini tujuannya itu untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah, baik rutin seperti kegiatan formal gitu, atau maupun pembangunan yang diatur dan ditentukan dengan uang, pembangunan infrastruktur untuk masyarakat ya. Itu belanja daerah. Belanja daerah ini merupakan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Jadi belanja daerah ini dialokasikan, jadi bersifat adil, merata gitu ya, yang bersifat relatif dan semua masyarakat itu dapat menikmati hasil atau apa yang pemerintah beli dari belanja daerah. Belanja daerah tersebut secara garis besar menjadi dua, yaitu yang pertama belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Yang kedua itu belanja langsung. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Jadi belanja tidak langsung ini belanja yang tidak terduga gitu, atau belanja dadakan kayak seperti membayar utang gitu ya. Mungkin untuk didesak oleh masyarakat untuk berbelanja atau membangun yang belum pemerintah penuhi untuk masyarakat. Mungkin seperti itu ya. Belanja langsung ini belanja langsung menjadi artikan secara langsung, berarti belanja tersebut yang sudah disahkan, sudah disetujui belanjanya oleh pemerintah daerah. Yang kedua ini ada fungsi APBD berdasarkan peraturan Mendagri nomor 13 tahun 2006. Itu ada fungsi-fungsinya ya. Yang pertama itu fungsi otoritas. Yang kedua fungsi perencanaan. Yang ketiga fungsi pengawasan. Yang keempat itu ada fungsi alokasi. Yang kelima itu fungsi distribusi. Yang keenam itu fungsi stabilisasi. Jadi fungsi otoritas itu gimana ya jelasinnya ya? Fungsi otoritas itu mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan
pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Yang kedua ini fungsi perencanaan itu mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Misalnya telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar. Seperti si perencanaan. Yang ketiga ini fungsi pengawasan. Berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu untuk dibenarkan atau tidak. Jadi, pemerintahan negara, khususnya mungkin pemerintahan daerah, itu mengawasi APBD itu dibelanjakan, dikeluarkan untuk apa. Apakah itu benar untuk pembangunan atau keperluan tertentu yang lain gitu misalnya. Itu fungsi pengawasan. Yang keempat, fungsi alokasi. Berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi. Berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Yang keenam itu ada fungsi stabilisasi yang memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Oke, di sini ada komponen pembentuk APBD. Yang pertama itu ada pendapatan. Untuk pemerintah daerah yang ada di Indonesia, pendapatan utamanya berasal dari tiga sumber. Yang pertama itu pendapatan asli daerah atau PAD, melalui pajak dan retribusi transfer dari pusat, dan pendapatan lainnya. Jadi pendapatan asli daerah atau PAD melalui pajak itu banyak contohnya, seperti pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, lampu jalan itu ada pajak berikan untuk pemerintah daerah. Itu masuk ke APBD. Yang kedua itu belanja. Bagian ini menunjukkan perkembangan total belanja dalam periode 3 tahun. Selain itu, akan ditunjukkan pula perubahan dalam jenis belanja sehingga dapat diketahui jika ada satu komponen yang berubah relatif terhadap komponen lain. Yang ketiga ini surplus atau defisit. Pada bagian ini ditunjukkan aktual pendapatan, belanja, dan surplus atau defisit dalam periode 3 tahun. Yang keempat itu ada pembiayaan. Transaksi keuangan Pemda yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Jika pendapatan lebih kecil, maka terjadi defisit dan akan ditutupi dengan penerimaan pembiayaan. Begitu sebaliknya. Tapi dalam konteks persediaan anggaran, surplus itu berarti keuntungan. Kondisi surplus berbeda dengan defisit, yang artinya pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Defisit juga bisa terjadi karena impor melebihi ekspor atau kewajiban melebihi aset. Defisit biasanya itu mengarah pada siklus ekonomi negatif. Yang keempat itu yang keempat sudah. Oke, yang kita masuk ke belanja daerah. Dalam rangka menerapkan RAPBD, rancangan anggaran pendapatan belanja daerah, pemerintah daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam menyusun APBD. Kita lanjut. Selanjutnya yaitu ada struktur APBD. Struktur APBD ini terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya,
pendapatan daerah itu bisa dihasilkan dari pajak ya yang saya sebutkan tadi, pajak seperti pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, nah lampu jalan itu ya. Setelah itu pajak mineral, bahan logam, dan batuan. Yang kedua ini strukturnya ada belanja daerah. Nah, belanja daerah itu termasuk terdiri dari belanja pegawai atau gaji dan tunjangan uang presentasi, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga tadi seperti sama ya, kayak seperti belanja tidak langsung tadi, ya tidak terduga. Oke, di sini ada siklus APBD. Nah, siklus APBD ini ada RPJP atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Jadi pemerintah daerah itu merencanakan untuk membangun infrastruktur di daerah tersebut dalam waktu jangka panjang. Ya seperti jembatan gitu atau tower gitu. RPJP ini adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan jangka waktu 20 tahun. Sementara itu RPJMD ini rencana pembangunan jangka menengah. Jadi ya bersifat sementara, enggak gimana ya, enggak jangka panjang lah pembangunan tersebut, dalam ya bersifat menengah sementara pembangunan. Ya ini siklusnya, ini siklus jalannya pemerintah daerah dalam mengesahkan rencana pembangunan jangka panjang ini, RPJP dan RPJMD ini. Ini siklusnya. Ya seperti ini ya, bisa dilihat. Oke, selanjutnya itu ada tujuan APBD. APBD ini ada tujuannya. Yang pertama itu mewujudkan keadilan dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa. Jadi APBD ini tujuannya untuk pengadaan barang dan jasa itu untuk adil dan efisien, teratur ya. Oke. Yang kedua ini menjadi referensi bagi pemerintah daerah terkait pendapatan dan pengeluaran daerah, belanja daerah. Di sini yang bawahnya ini ada mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan fiskal. Yang selanjutnya ini ada menentukan prioritas belanja daerah. Yang ketiga ini sebagai bentuk transparansi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Jadi APBD ini digunakannya anggaran tersebut itu bersifat transparan. Jadi seperti pemerintah daerah, antara pemerintah daerah itu dengan DPRD sama masyarakat itu tahu kemana anggaran itu digunakan, untuk apa. Apakah anggaran itu untuk pembangunan, jelas gitu pembangunannya ya, berguna untuk masyarakat. Ya bersifat transparansi. Di sini ada kesimpulan APBD tersebut. Kesimpulannya itu anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ya seperti yang jelaskan pertama tadi, rencana keuangan tahunan rencana keuangan APBD itu digunakannya untuk apa dan buat apa itu direncanakan setiap tahunan, dan tentunya rencana tersebut untuk tahunan atau untuk belanja apa gitu ya, itu disahkan oleh DPRD.
Jadi uang anggaran APBD itu dikeluarkan untuk apa itu harus ada harus disetujui terlebih dahulu oleh DPR. APBD. Oke, ini APBD terdiri atas anggaran pendapatan asli daerah, seperti tadi ya, yang meliputi pajak daerah, distribusi ya pajak daerah itu seperti ya pajak reklame, pajak penerangan jalan tadi, pajak hiburan, gitu ya. Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah. Jadi misalnya kalau ada tambang pasir, misalnya. Ada tambang pasir gitu ya, itu ada pajaknya juga sebenarnya. Jadi ada tambang gitu, apa tambang batu bara itu ya, itu termasuk kekayaan daerah. Jadi hasilnya itu harus dibagi setengah, mungkin setengah ya, untuk daerah, untuk masukkan ke anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD dan penerimaan lainnya. Ya, penerimaan lainnya ya. Bagian dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum atau DAU, dan dana alokasi khusus serta pendapatan lain-lain yang sah seperti dana hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, dan pendapatan lain-lain. Di sini ada tabel anggaran APBD Provinsi Jambi. Di sini ada jenis pendapatan. Yang pertama itu ada pendapatan asli daerah atau PAD. Ada realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Jambi Rp2.000 ya. Jadi pendapatan asli daerah PAD itu di tahun 2015 di Kota Jambi itu ini 3 miliar 129 juta 718.818, 3 miliar di tahun 2015 PAD-nya. Yang kedua ini ada pajak daerah, pajak daerah, pajak daerah dihasilkan Kota Jambi tadi itu di tahun 2015 mendapat pajaknya di daerah, pajak daerah, hasil pajak daerah itu 1 miliar 241 juta 237.022 rupiah. Ya. Yang ketiga ini ada retribusi daerah. Di tahun 2015 ini retribusi daerah ini sekitar dapatnya ini 1 miliar 10 juta 318.980 rupiah. Yang selanjutnya ini ada hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jadi hasil perusahaan milik daerah itu masuk ke APBD, tentunya perusahaan swasta di daerah tersebut, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jadi kekayaan daerah ya seperti batubara itu dikelola secara terpisah. Mungkin maksud dipisah ini sebagian yang mengelolanya itu pemerintah daerah, sebagian itu milik perusahaan atau orang pribadi. Dengan hasilnya itu 19.336.664 rupiah. Yang selanjutnya ini ada lain-lain PAD yang sah. Jadi pendapatan asli daerah yang sah, yang jelas pendapatannya sah, itu 33.956.073.
Yang selanjutnya ada dana perimbangan ini 1.479.079.798 rupiah. Ini yang selanjutnya ada bagi hasil pajak di tahun 2015. Di bagi hasil pajak ini 179.892.405 rupiah. Yang selanjutnya ini ada bagi hasil bukan pajak atau sumber daya alam. Mungkin ini sumber daya alam ini hasil pengelolaan sumber daya alam secara terpisah juga mungkin. Jadi sebagian ada yang ngurus Pemda gitu ya. Ini ada 172.076.759 rupiah. Selanjutnya itu ada dana alokasi umum. Dana alokasi umum di tahun 2015 ini 1.9.165.864 rupiah. Ada dana alokasi khusus yang didapatkan ini 57.944.770 rupiah. Yang selanjutnya ini ada lain-lain pendapatan yang sah. Di tahun 2015 ini pendapatan yang sah yang lain-lain itu didapatkan 469.401.998 rupiah. Tapi di sini pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi daerah, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, dan lain-lainnya, itu di 2015 ini tidak ada. Saya juga nggak tahu alasannya, nggak ada, tapi nggak tahu. Ya seperti ini, tabel APBD di Jambi, APBD Provinsi Jambi di tahun 2000. Baiklah, di sini saya akhiri penjelasan tentang APD Provinsi Jambi dari saya. Jika saya ada kekurangan atau kesalahan di penjelasan saya ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau jika saya ada yang salah, mohon di komen atau dikoreksi. Biar kita sama-sama belajar. Oke, baiklah saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.